Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk menghangatkan suasana pagi ini sedikit kita berwaktu. Hari Kamis, hari yang berkah. Saya masuk ke Masjid Al-Hafiz terasa dibuka. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Seri kali ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kisah saudara kita yang dulunya non-muslim, yang dulunya bukan beragama Islam, kok pilih Islam, perjuangannya bagaimana, kisahnya bagaimana, kita akan sama-sama dengar. Dan ternyata untuk memilih Islam itu tidak semuanya berjalan mulus, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Namun karena kuatnya niat, alhamdulillah akhirnya menjadi saudara kita sesama muslim. Itu kita hadirkan Bapak Halim, silahkan agak maju ke depan. Boleh sebelah sini, boleh. Yang kedua, nanti juga kita akan sama-sama dengar pencerahan dari gurunda kita, Ustaz Amri Ghani, yang memang sudah istiqomah bersama kita, memotivasi kita para mualaf agar tidak menjadi mualaf permanen. Jadi mualaf itu setahun, 2 tahun. Kalau menurut data Basnas maksimal mualaf itu 2 tahun. Artinya dia masih punya hak untuk dibantu oleh Basnas. Kalau udah lewat dari 2 tahun udah bermualaf lagi. Nah, tapi ada yang memang karena niatnya kuat, mualaf itu cuma 3 hari, selebihnya sudah kuat. Apa itu mualaf? Mualaf orang yang lemah. Nah, jadi jangan sampai kita yang sebenarnya memang dari kecil lahir di tengah keluarga muslim tapi mualaf, jangan sampai. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sendiri selaku yang diamanahi di MCIP sebagai pembina para mualaf, dan di kegiatan sutra diberikan amanah untuk mengatur jalannya kegiatan di setiap kegiatan sutra tersebut menurut setiap satu pagi. Baik, sama-sama kita akan perkenalkan lebih dahulu, yaitu Bapak Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengalaman bermula dari seorang muslim menjadi muslim. Jadi ceritanya kita mulai dari perkenalan. Nama saya, nama Tionghoanya Om Chaulin. Nama Indonesianya, Islamnya Halim, singkat aja. Nama orang tua Om Kyusi. Nama Indonesianya menjadi Ahmad. Nama ibu Chen Lamil. Nama Indonesia menjadi Jalia. Ini nama-nama pilihan. Amal Jariyah Halim, pilihan Allah SWT. Yakin tidak ada yang bisa lakukan kecuali kehendak Allah. Tahun 1955 sampai tahun 1960, orang tua saya yang tadi namanya Amal dipercayakan membangun masjid jami di Pangkal Pinang selama 2 tahun. Alhamdulillah saya bisa di lingkungan Islam. Pada saat itu saya lahir di Madua, tapi saya baru umur 3 tahun, orang tua mulai membangun masjid sampai saya umur 8 tahun. Nah, dan keseharian saya bergaul dengan lingkungan termasuk orang dalam teman-teman saya, kebanyakan orang muslim. SD di SD Swadaya,
Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2. Nah di situ saya bergaul lagi dengan orang-orang Islam. Mungkin disinilah mulai. Di SMA-nya sempat 1 tahun di Sriwijaya. Nah di sini saya mulai mendapatkan sedikit gambaran. Kami sebenarnya agama adat yang Konghucu. Nah di sinilah saya mendapatkan sedikit pandangan. Tiap hari bergaul dengan orang Islam, kemudian tiap hari mendengar azan. Jadi di sini tergerak hati kita. Selama ini kita mencari agama Konghucu, Kristen, Katolik. Secara akal sehat tidak ketemu. Tuhannya tidak pernah ketemu. Tuhan yang bagaimana yang sebenarnya. Nah akhirnya kita ambil keputusan di tahun 2002 saya sadar. Di situ saya mulai menjadi seorang Muslim. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita sebelumnya, menjadi Muslim itu tidak semudah itu. Yang pertama, Muslim itu adalah pada saat mau sholat. Kebanyakan orang syahadatnya gampang. Setelah syahadat, ya sudah, saya sholat, di rumah. Nggak terpikir bagaimana cara sholat, bagaimana kita menuju ke masjid. Nah inilah yang sangat berat. Untuk melangkah kaki kita ke masjid itu berat. Di tahun 2000 saya nggak ingat lagi berapa lamanya saya nggak bisa sholat, nggak pakai ke masjid. Bahkan kadang-kadang orang sholat Jumat sudah lewat, saya masih kerja di lapangan. Pak Halim, Jumat, ya, Halim jawabnya. Nggak ada tergerak. Tapi suatu saat merasa malu juga, kalau saya Islam nggak pernah orang Islam nggak pernah ke masjid. Nah, mulailah saya subuh. Kayaknya saya jam 4 saya udah mulai nekat mau ke masjid nih. Mulailah berangkat dari rumah. Padahal masjidnya dekat 500 meter Al-Kalam. Begitu saya sampai di depan masjid, mundur. Nggak jadi masuk. Terus. Tak berapa puluh masjid. Akhirnya kurang lebih dari rumah 5 kilo bayangkan. Sholat yang pertama itu di Sumberjo. Sebelah kiri itu ada satu masjid besar, saya lupa berapa. Nah itu yang pertama kali. Selama 3 subuh di situ, baru saya ke Al-Kalam sholat. Nah disinilah beratnya. Makanya kalau ada teman-teman kita wala yang mungkin selama ini belum pernah ke masjid, alangkah baiknya kita sama-sama menyampaikan kebaikan sholat bagaimana jadi supaya mereka tertarik. Nah disinilah timbul ide saya di tahun 2012. Saya mendengar ada masjid Cengho di Surabaya. Sering dengar masjid Cengho ada di mana-mana. Nah saya tertarik juga. Jadi bagaimana nih pengen melihat kayak apa masjid Cengho ini. Ada suatu kesempatan saya berangkat ke Surabaya dan sampai ke sana saya melihat sebuah masjid yang sederhana 9 kali 9 meter. Cuma itu berbangsa, ada bangunannya, ada masjidnya. Di masjid Cengho Surabaya ternyata masjid itu pertama kali dibangun di Indonesia 2001. Sepulang dari situ saya terpikir bagaimana kira-kira mualaf ini kalau kita bangun masjid Tuhan Cengho di Papua, maka terpikirlah kita dengan petunjuk Allah, dengan kehendak Allah berjaga kita berdoa bagaimana akhirnya mendapat petunjuk. 2013 saya beranikan diri membangun yayasan yang kita beri nama Yayasan Laksamana Cengho Bangka itu dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan orang yang pertama saya sampaikan yang hari ini ternyata atas perintah Allah adalah Pak Amir Kopicu. Kami ketemu di Masjid Kartini, saya sampaikan Amir, jom kita mau bangun masjid. Mungkin kaget, bangga di bagian orang kita. 2013 saya bangun yayasan. Perjuangan demi perjuangan. Akhirnya selama 9 tahun lahan yang kita bangun itu tadinya bata karet, hutan belukar, kita bersihkan, kita doser, bukit, lembah, akhirnya terbentuk sampahan tanah lebih 1 hektar sedikit. Dan saya wakafkan untuk masjid itu kurang lebih 70 kali 80 meter dengan luas masjid 30 meter. Mungkin akan bernilai wilayah di atas demikian. Mudah-mudahan ini segera terselesaikan. Makanya kalau ada bapak-bapak ibu mungkin ada kenalan di luar, ada kawan-kawan yang bermamat, sampaikan mudah-mudahan kita semuanya bersatu untuk segera membangun masjid ini kurang lebih 30
sementara kami juga sudah menggunakannya untuk sholat, masuk di hubungan Indonesia, dan juga tamu-tamu yang lewat, walaupun belum begitu baik, kami menggunakan berbagai propekat. Alhamdulillah kali ini izin juga ada ajarnya lima waktu dan setiap saat kami sholat. Jadi alhamdulillah ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kelanjutan ada apa yang terdapat. Terima kasih Pak Halim yang sudah perkenalan dan kronologis masuk Islam ya, cerita kita. Nah, yang paling mendasar dari Pak Halim nih, kelebihan apa yang Pak Halim melihat di Islam sehingga memutuskan Islam? Tadi kan pencarian, sudah pernah nyoba Kristen dan yang lain-lain. Kelebihan apa yang Pak Halim dari Islam sehingga memilih Islam? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi saya mendapat hidayah Islam itu saya membaca buku-buku Islam. Jadi hidayah itu tidak dapat kita tunggu, kecuali ada pengecualian ketika berjodoh. Itu mudah. Namun Islam itu yang kata Pak Amir tadi, Islamat habis syahadat sudah. Jadi kalau kita mencari, menjemput, tidak ada sesuatu tentang hidayah, pasti kita jemput. Kita belajar di lingkungan, membaca buku. Nah, ada satu buku yang saya baca yang sangat menguntungkan. Semua orang akan memberikan kalau memahami itu banyak. Hidup sesudah mati. Oh, hidup sesudah mati. Ternyata hidup sesudah mati itu lebih sengsara daripada hidup. Kalau salah kita masuk sini ya. Di sinilah yang pertama kali membuat saya menjadi muslim. Karena agama-agama lain tidak pernah. Semua agama lain menyatakan kita masuk surga, pasti masuk surga. Kristen, Buddha, kalau Konghucu memang tidak ada pernah menyebut soal surga dan neraka. Karena Konghucu pada dasarnya Konghucu itu sebenarnya kalau kita lihat sedikit saya beritahu. Orang Tiongkok itu sebenarnya pada dasarnya sudah menyembah satu Tuhan. Orang Tiongkok itu pada dasar zaman kuno juga menyembah langit, bumi, dan mata angin, dan satu pencabut nyawa. Mungkin itulah yang dikatakan tuntutlah ilmu ke negara Tiongkok. Yang begini. Jadi jangan pengetahuan ini ya. Di buku itu diceritakan kehidupan sesudah mati. Ya. Inti dari kehidupan sesudah mati itu apa? Kamu jawabkan atau gimana? Ya, jadi saya baca di situ perbuatan-perbuatan kita di dunia ini lah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Karena kalau buku lain tidak ada, di buku lain saya menyatakan, apalagi di Kristen Katolik, Masya Allah, nyanyi-nyanyi di gereja kok bisa masuk. Oke, poinnya sudah kita buat. Maaf waktunya terbatas, jadi kita dengarkan pencerahan dari Ustaz Amir ini. Inspirasinya dari sebuah buku yang menceritakan hidup sesudah mati. Itu secara dalil Qurannya gimana? Nah, mungkin dijelaskan sama kita. Pentingnya sebuah hidayah berpikir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid, para nasihat, Bapak Ibu yang hadir, sama juga pada kawan-kawan dari komunitas Center Peduli, Center Indonesia Peduli Kota Pangkal Pinang. Ini masuk Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah kita masih
diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita kerjakan ini mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu kita bersyukur atas saudara-saudara kita dari Muhammad Center ini yang tadi Pak Ustaz kami mengatakan ya, sebenarnya bukan dari mualaf karena seharusnya tidak lagi mualaf. Tapi karena mualaf itu kata Allah hati yang belum kuat. Bisa jadi juga kita sudah bertahun-tahun masuk muslim tapi masih tidak kuat hati kita. Betul tak Pak? Jadi masih banyak yang malam. Ya. Hati yang belum kuat. Padahal Allah sudah memberikan tuntunan supaya hati kita menjadi kuat, tentu kita mohon kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan hati kita. Inilah makna dari doa. Kita selalu mengatakan, ya Allah berikan kepada kami taufik dan hidayah. Hidayah itu bimbingan petunjuk. Biar ada bimbingan petunjuk, kalau yang mau dibimbing tidak punya daya, tidak punya kekuatan, maka kita memohon juga taufik. Apa itu taufik? Itu adalah keselarasan antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Jadi di samping hidayah kita butuhkan juga pertolongan Allah agar apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan selaras dengan kehendak Allah. Karena Allah sudah menitipkan sebagian kudrahnya dan iradahnya kepada kita. Sudah Pak? Allah punya sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kudrah dan qadirah. Ya. Allah punya iradah dan muridah sifatnya. Kita punya keinginan, ingin tapi belum tentu. Karena itu kita mohon taufik. Alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah kepada saudara kita. Hidayah itu ditanamkan ke dalam qalbunya, yang sebelumnya Allah hadirkan pada akal pikirannya. Pikiran ini sebenarnya adalah qalbu yang berjalan. Orang yang berpikir itu orang yang membaca kemudian merenungi, memikirkan apa yang dibaca, atau orang yang melihat benda-benda, memikirkan benda-benda itu, dibalik benda-benda itu, atau orang mendengarkan ayat-ayat Allah dan memikirkan ayat-ayat Allah itu, maka sungguh dia telah memperjalankan qalbunya. Al-fikratu sayrul qalbi, itu dalam Al-Hikam. Pikiran itu perjalanan qalbu. Orang yang tidak berpikir berarti tidak memperjalankan qalbunya. Orang yang berpikir memperjalankan qalbunya, bukan hanya sekedar berjalan, tapi juga sampai kepada pencarian. Jadi pintu hidayah itu salah satunya mengoptimalkan pikiran. Iya, maka Allah katakan, "Pada ya tafakkarun." Tiadakah engkau memikirkan? Dia sudah membaca nih. Apa yang dibaca? Tentu sesuatu yang merupakan berita. Kan? Berita menggembirakan atau berita yang tak menggembirakan. Kabar yang baik atau kabar yang tidak baik.
kita itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi adalah membawa basyirah wa nadhira, membawa kabar berita yang menggembirakan dan juga yang tak menggembirakan. Kebetulan yang terbaca oleh beliau adalah yang tak menggembirakan, yakni kehidupan setelah kehidupan di dunia. Neraka, nar. Surga itu cahaya, nur, nar, sama aja tuh Pak. Nur, roh, sama nggak Pak? Cuma dulu, nur, roh, nur, nar, sama aja Pak. Toh api itu juga dari cahaya, cahaya itu dari api gitu. Api itu dari cahaya yang tak tampak, cahaya yang tampak itu dari api. Aduh. Ternyata neraka itu di dalamnya begitu banyak peristiwa yang mengerikan. Walau ta'idil mujrimuna naqisu rusihim 'inda rabbihim. Alangkah sungguh mengerikan sekiranya engkau bisa menyaksikan ketika orang-orang durhaka dihadapkan kepada Tuhan mereka. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah melihat. Tuh, di dunia tidak lihat kan? Di dunia tidak lihat. Seandainya kita memikirkan, maka Allah menghadirkan penglihatan itu pada basirah kita. Tapi karena kita tidak memikirkan tentang neraka, maka kita tidak pernah membayangkan bagaimana neraka itu. Bagaimana Allah bisa menghadirkan bayangan tentang neraka itu kalau kita tidak pikirkan? Kita ke Berlin. Di Berlin bisa disampaikan pesan untuk kita ini, terutama bagi para malam, betapa perjuangan yang secara pribadi Berlin alami boleh dipesankan kita. Terima kasih. Memang perjuangan seorang pemalas ini banyak hambatan-hambatan, terutama di lingkungan, baik itu lingkungan Islamnya, baik lingkungan yang lain. Ada juga kalau orang jemaah atau apa masuk Islam, ya orang Islamnya begini-begini. Nah, kita memberi bahwa orang Islam yang sebenarnya harusnya begini, orang Islam yang KTP-nya begini. Nah, ini yang penting kita lihat supaya mereka mengerti. Makanya saya bilang untuk menjadi Muslim itu belajar pendekatan diri, banyak belajar, banyak mendengar. Itu baru mendengar mengenai sifat tujuan hidup. Belum lagi kita belajar mengenai ayat-ayatnya, dan sholatnya, itu yang sangat berat. Namun semua itu kita lakukan dengan baik, dengan hati yang ikhlas. Ya seperti saya alami tadi yang banyak mengatakan alhamdulillah 5 waktu tidak pernah, walaupun ibaratnya terlambat sedikit, tapi kita pun mampu kita lakukan. Di samping kita memang banyak belajar, apalagi di umur seperti kami ini, di umur seperti ini, menghafal satu ayat saja selesai. Ini mungkin Allah memantau. Jadi pandangan orang-orang di luar Islam, ketika Berlin belum Islam, apa sih negatif thinkingnya mereka yang di framing jelek Islam juga mereka yang berpaling Islam? ya karena begini, Islam ini kan bervariasi. Islam keturunan. Kalau bapaknya mungkin perbuatannya begini, anaknya Islam. Belum tentu anaknya mengikuti Islamnya sebenarnya.
mungkin mereka mengikuti sifat bapak. Sehingga Islam ini yang berfungsi seperti itu. Mereka hanya memandang yang negatif karena mereka tidak belajar. Nah, kita sebagai mualaf, sebagai bapak-bapak, kita sampaikan, berbisik-bisik apa sama-sama orang Tionghoa. Sebenarnya orang Tionghoa itu kita ajak beragama Islam yang lebih mudah dari yang lain, Pak. Bahkan di Jawa atau yang lain lebih sulit. Orang Tionghoa itu lebih mudah. Karena orang Tionghoa itu meyakini Tuhan itu satu, pencabut nyawa itu satu, yang bobo, pencabut nyawa. Nggak ada yang menjanjikan seperti Kristen Katolik atau Buddha. Kalau Buddha itu menjanjikan, tapi kalau orang Tionghoa yang asli itu pasti mereka tahu pencabut nyawa itu satu. Semua orang pasti tahu pencabut nyawa itu yang bobo. Sedang orang yang apalagi orang yang dari dulu di atas itu ya lebih paham. Jadi untuk mengajak paling tidak mengajak mereka memastikan bagaimana kehidupan kita sesudah ini. Itu yang sebenarnya intinya. Karena di dalam agama lain itu tidak ada bagaimana kehidupan di masa depan kita. Mereka sudah membayangkan seolah-olah hidupnya berbuat baik, tidak menyakiti orang, banyak sedekah, pasti masuk surga. Itu ajaran-ajaran agama yang lain. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa bagaimana aturannya. Ternyata Islam lah yang bisa melakukan. Begini. Jadi kitab suci Konghucu itu sebenarnya Konghucu sendiri. Kalau kita kembali sedikit ke kita. Jadi di zaman Tiongkok kuno itu sudah diajarkan kehidupan itu sempurna, yin yang. Nah di situ saya pernah dengar itu ada satu kitab yang namanya Tao, ya, Tao Te Ching. Tao itu yang pertama ajaran Tao itu yang membesarkan Tuhan. Nah di samping itu ada kayak ada nabinya, ada bawahannya Tuhan. Sama seperti kita ada nabi. Bahkan kemungkinan besar kita nggak tahu. Kayak Konghucu, kayak Cheng Ho. Ini salah satu orang-orang pilihan Tuhan yang berbiasa. Cheng Ho itu salah satu pembawa agama ke seluruh dunia. 28 tahun keliling dunia 7 kali membawa misi utama dalam misi agama. Nah kita lihat siapa sih yang pertama kali di dunia yang membawa ke seluruh dunia? Itu Cheng Ho. Resmi membawa misi agama 7 kali keliling dunia. Dan Cheng Ho ini di 68 meninggal dunia. Jenazahnya di Belanda, bajunya dikembali ke Tiongkok itu dinasti itu. Luar biasa kalau kita baca riwayat Cheng Ho sangat-sangat luar biasa. Sama ada yang merasakan dulu sebelum Islam, setelah Islam, sudah pengalaman batin, mungkin bisa. Begini, kalau sebelum kita berislam, jadi kita tidak punya pegangan, tidak punya pegangan. Kok sembahyang pakai garu, dikasih makan orang tua, dikubur, seorang tadi bisa makan. Nah itu salah satu keanehan. Belum lagi yang Kristen Katolik Buddha. Di Buddha lebih aneh lagi. Nyembah Sinta pertama reinkarnasi. Jadi Buddha itu begini, reinkarnasinya berbuat baiklah hari ini supaya kamu akan dilahirkan kembali lebih baik. Andainya hari ini saya jadi anak petani, berbuat baiklah sebenarnya. Mudah-mudahan kita jadi anak presiden. Kira-kira begitu reinkarnasinya pandangan. Maka orang Buddha itu selalu berbuat baik. Tapi mereka tidak tahu perbuatan baik itu sia-sia. Nah ini yang cerita saya. Seandainya orang Buddha itu masuk Islam, itu luar biasa. Pengalaman batin, nah sekarang kan kalau Islam mungkin Iya. Salah satu. Jadi kita pas masuk Islam itu punya keyakinan. Jadi kita berniat untuk berbuat baik itu tidak sia-sia. Ada jaminan. Walaupun itu mungkin kita menentukan bahwa saya masuk surga. Namun itu ada jaminan. Kapan kita masuk surga, bagaimana keadaan orang-orang. Tapi yang penting kita sudah membuat kebaikan, merasa tenang, itu sesuatu yang bisa kita sampaikan, sesuatu yang kita miliki. Kita itu semampu-mampunya. Itu saya sekarang berpikir bagaimana saya mengungkapkan tangan. Nah itulah penyebabnya. Diterima atau tidak oleh kekuatan mereka. Namun kita sudah melalui keyakinan mudah-mudahan minimal kita membuat masjid atau membuat yang lain-lainnya. Insya Allah dari turunan kita mungkin ada yang diberikan hidayah. Seperti saya merasa ini luar biasa. Ini ada kebaikan, balasan yang diberikan Bapak membangun masjid. Di akhir hayat Bapak pada saya, alhamdulillah. Mama begitu juga. Adik saya satu nomor 2 saya.
Nah, yang betul-betul kalau memilih itu ada 3. Saya adik pemilik toko obat media, salah satu adik Hajarina itu betul-betul berarti dari situ. Kemudian ada adik saya lagi yang jualan telur di pasar pagi. Salah satunya yang mulai nambah. adik saya. Itu salah satu dari kita masuk saya sendiri. Dan anak saya yang 3 perempuan dan ponakan ada 2. Itu aja. Jadi dari perbuatan orang tua, jasanya orang tua, jadi jangan takut kita berbuat baik. Mudah-mudahan dengan berbuat baik kita akan dianugerahkan hadiah yang biasa. Demikian kalau saya pikir saya mau dikit atau bagus. Yang lainnya mudah-mudahan dari ini mudah-mudahan anak cucu yakin bahwa Allah pasti membalas. Oke, Ustaz, jadi kita ini bukan malah kaleng-kaleng. Jadi malah istilah aja, istilah. Dibuktikan 3 kali-kalinya mampu memberikan apa yang dia miliki untuk kepentingan agama, yaitu wakaf tanah untuk pembangunan masjid Al-Aqsa. Dan ini kalau dirupiahkan tidak sedikit. Beri motivasi kami, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, azam darajatan inda Allah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang pertama. Yang kedua, tadi ajaran dalam agama leluhur beliau, yang sebenarnya sih ajaran di permukaan bumi dahulunya bukan cuma satu, Pak, yaitu agama tauhid. Karena kita pasti tidak setuju kalau kita dikatakan ini keturunan monyet, Pak. Kita tidak mungkin percaya kalau kita ini punya leluhur berbeda. Pasti satu manusia, baik itu Tionghoa, baik itu Amerika dan lain sebagainya, dan seluruh agama semuanya dari Nabi Adam alaihissalam. Itu pastinya, Pak. Kemudian berkembanglah ke manusia, berkembang biaknya manusia itu. Tapi ingat, semua manusia yang Allah ciptakan ini sebenarnya Allah sudah berikan derajat yang tinggi, telah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam. Maka seluruh keturunan Adam itu mulia. Tinggal mereka semua apakah menjaga kemuliaannya atau tidak. Nah, jadi ada kemudian melupakan ajaran yang murni, buatlah ajaran-ajaran baru, kemudian semakin jauh dari Allah. Maka saya tidak setuju kalau para ulama dikatakan masuk Islam, karena udah Islam dari dulu. Tapi mereka adalah orang-orang tadi, orang-orang yang ditunjuki kembali, diberi jalan kembali, tinggal memohon kepada Allah taufik, kekuatan, kemampuan dengan ilmu, dengan kekuatan yang lain. Itulah ya. Karena boleh jadi hari ini kita mendapatkan petunjuk, ada saja beberapa tahun ke depan murtad, keluar dari Islam. Banyak yang terjadi, Pak. Karena kita, tapi ingat tadi, terjadinya kerusakan dan perbaikan itu bukan karena agama, tapi karena kita manusia, Pak.
Allah sudah memberikan kita fa'alhamaha fujura wa taqwa. Semua manusia sudah diberikan jalan takwa dan fujur, Bapak. Tinggal memilih. Bagaimana cara memilih? Pergunakan akalnya supaya bisa kita memilih jalan yang terbaik. Kemudian terakhir, tadi beliau mengatakan bahwa dalam ajaran mereka berbuat baik sehingga nanti dilahirkan menjadi baik. Ada ayatnya, Pak? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika kharrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika khairul bariyah. Orang-orang yang di dunia dulu beriman, beramal soleh, maka nanti dibangkitkan, dilahirkan kembali dalam keadaan baik. Sebaik-baik ciptaan kembali. Adapun orang-orang yang kufur ingkar tadi, ya, dia akan menjadi penghuni neraka. Jadilah dia seburuk-buruk ciptaan. Jadi itu udah selarasan. Itu menunjukkan bahwa agama ini dulunya satu. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi motivasinya kepada siapapun di antara kita ini, baik yang baru masuk maupun yang sudah lama masuk, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah akhir dari perjalanan kita di dunia. Apakah kita tergolong orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu yang membatasi kita. Terakhir kami ke Ketua DKM Al-Hafiz, pesan untuk para mualaf. Terima kasih. Ya, kita pesan kepada semuanya saja. Mari kita tetap istiqomah, meningkatkan kualitas iman kita, kualitas Islam kita, dan janganlah jadi penghalang meskipun secara ekonomi kita masih pas-pasan. Yakinlah bahwa dunia ini hanya sementara dan kita akan menuju hidup yang abadi, yaitu akhirat. Dan yakinlah lagi kunci surga itu la ilaha illallah, maka semua umat Islam akan masuk surga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari kegiatan pagi hari ini bahwa kunci sebuah hidayah itu adalah mengoptimalkan potensi yang sudah Allah berikan kita. Dulu kita lahir keadaannya sama, dari bayi tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah 20, 25, 30, 40 tahun kemudian, kenapa nasib kita berbeda-beda? Maka jawabannya adalah kita mengoptimalkan tidaknya potensi yang Allah berikan, yaitu membuka pikiran. Itulah yang namanya mindset. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membuka mindset kita, membuka wawasan kita, inspirasi dari saudara kita memilih Islam dari berpikir kehidupan sesudah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di MCIP ini kita punya cita-cita, punya keinginan, yaitu bagaimana hadir di tengah umat, memberi manfaat. Untuk itu kami mohon nanti kita sama-sama jawab ketika saya nyampaikan Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kota Pangkal Pinang, maka jamaah menjawab hadir di tengah umat, memberi manfaat. Itu cita-cita kita bersama. Baik, bisa kita mulai. Mu'alaf Center Indonesia Peduli Kota Pangkal Pinang hadir di tengah umat, memberi